Ya, Kak. Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kalau kita boleh bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur buat kemurahan, kebajikan-Mu yang terus mengikuti kami sepanjang umur kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh datang menghampiri tahta kasih karunia. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh memuji, menyembah-Mu, sebab Engkau yang layak dipuji, disembah. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Terus ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang kami rindu dalam hidup ini, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih
dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku sebab Kau lebih dulu mengasihi kami dengan kasih yang ajaib, kasih yang sempurna. Kami bersyukur, kami bersyukur, terima kasih. Indah hadirat-Mu, indah hadirat-Mu, kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah
namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Rindu kami padamu, menikmati hadiratmu seumur hidup kami, tinggal di dalammu, Engkau dalam kami, bersama melakukan perkara yang besar. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang luar biasa, Kau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, kami menyembah, kami memuji, meninggikan, sebab Engkau layak. Hanya Kau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kau selalu baik, selamanya Engkau baik. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, kami menyembah, kami menyembah. Sebab Kau Bapa yang mulia, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya kepada-Mu hati kami percaya Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang setia, Engkau yang tak pernah ingkar janji. Semua yang baik yang Kau janjikan, semua Kau genapi bagi kami yang percaya dan mengasihi-Mu, mentaati-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu,
terpujilah namamu, Yesus. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik dan amat baik. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Tuhan, mulia, mulia, ajaib, ajaib Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kau yang kami rindu, Kau yang kami nanti-nanti setiap waktu. Sebab Engkau yang kami perlu, lebih daripada apapun, lebih dari siapapun. Sebab Engkau segalanya bagi kami. Di dalam-Mu ada pertolongan, di dalam-Mu ada kekuatan, di dalam-Mu ada jawaban, dalam-Mu ada perlindungan, dalam-Mu berkat melimpah. Sungguh kami bersyukur punya Bapa yang seperti-Mu. Terima kasih. Sewaktu kami tenang di dekat-Mu Tuhan, sungguh kami aman di dalam-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Tuhan, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya,
Haleluya, haleluya. Engkau yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, kasih yang ajaib yang telah kau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Kami bersyukur sebab Engkau baik, kasih-Mu ajaib bagi kami. Kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar dari-Mu, Yesus. Amin. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu, Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Kami bersyukur buat kasih yang kami terima dari-Mu, Tuhan. Kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar dari-Mu, Yesus. Amin, haleluya. Bukan karena kebaikanku, ya, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu, Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus.
kami terima. Kasih yang menerima kami apa adanya. Kasih yang mengubah hidup kami. Sebab itu sungguh kami bersyukur buat kasih-Mu yang terus Kau limpahkan dalam hidup kami, yang Kau nyatakan bagi kami. Sebab itu kami mau mengasihi-Mu, karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Dan biarlah satu-satunya bukti kasih kami kepadamu adalah ketaatan kami melakukan firman. Sebab itu pagi hari kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya sebagai bentuk kasih dan ketaatan kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yosia. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Pagi ini kita sudah sampai kepada pasalnya yang ke-9 dari kitab Ester ya. Nah, sehari sebelumnya kita tahu bahwa kebiasaan di zaman dulu itu jika sebuah perintah raja sudah dikeluarkan atau diterbitkan, maka itu nggak bisa ditarik lagi ya. Lalu kalau perintah itu nggak bisa ditarik lagi, caranya bagaimana? Nah, biasanya mereka terbitkan lagi surat lain yang mengcounter surat sebelumnya. Ya, saya baca di pasal yang ke-9, tindakan orang Yahudi terhadap musuhnya. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Jadi di sini sebelumnya kan sudah dikeluarkan peraturan ya bahwa bangsa Yahudi itu eh, menurut undang-undang harus dimusnahkan ya. Nah, jadi kita baca hari sebelumnya bahwa untuk mengkonter itu ketika Esther menghadap raja dikatakan bahwa undang-undang itu nggak bisa dicabut gitu ya. Tapi dikonter lagi dengan sebuah undang-undang bahwa mereka berhak untuk melawan bangsa yang mau menyerang mereka. Ayat kedua, maka berkumpullah orang Yahudi di dalam kota-kotanya di seluruh daerah Raja Ahasiweros untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan mereka. Dan tiada seorang pun tahan menghadapi mereka, karena ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu. Ya, jadi kalau kita baca kitab Ester itu masih satu cerita dengan Esra ya. Jadi sebenarnya Esther ini kejadiannya kalau kita lihat itu di satu sisi ya pada masa Esther itu sebagian dari bangsa yang di pembuangan itu sudah apa sudah balik ya ke ke Yerusalem dan kita tahu bahwa di satu sisi bangsa Israel itu mereka sudah keluar dari apa dari pembuangan dan mereka sudah membangun bait Allah ya. Nah, tapi di satu sisi ini adalah menceritakan bagaimana dengan bangsa Israel yang masih ada di dalam pembuangan, mereka yang tidak balik ya dalam hal ini diwakili oleh Esther. Dan dikatakan dan semua pembesar daerah dan wakil pemerintahan dan bupati serta pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi karena ketakutan kepada Mordekai telah menimpa mereka. Sebab Mordekai besar kekuasaannya di dalam istana raja, ya. Di hari sebelumnya kita tahu bagaimana Mordekai diberikan kedudukan yang lebih tinggi. Dia diberi tanggung jawab yang lebih besar setelah kematian dari Haman. Sebab Mordekai besar kekuasaannya di dalam istana raja dan tersiarlah berita tentang dia ke segenap daerah. Karena Mordekai bertambah-tambah besar kekuasaannya. Maka orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya. Mereka memukulnya dengan pedang, membunuhnya, dan membinasakan. Mereka berbuat sekehendak hatinya terhadap pembenci-pembenci mereka. Di dalam benteng Susan saja, orang Yahudi membunuh dan membinasakan 500 orang. Juga Parsadata
Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai, dan Waizata, yaitu ke-10 anak laki-laki Haman bin Hamedata. Seteru orang Yahudi dibunuh oleh mereka, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Ya, pada hari itu juga jumlah orang-orang yang terbunuh dalam benteng Susan disampaikan di hadapan raja. Ya, kita lihat juga eh, kadang kita bingung juga ya, kenapa kok bapaknya yang salah, anaknya semua di apa dibunuh habis, ditumpas habis. Ya, jadi kita kalau belajar juga dari kitab Keluaran, ya bagaimana Tuhan selalu memerintahkan untuk bangsa yang dikalahkan dibilang ditumpas habis, begitu ya. Artinya bukan saja eh, rajanya, kekayaannya dirampas, tapi semua orang-orang yang eh, dikalahkan itu disuruh dihabiskan semua, gitu ya. Nah, saya teringat ini seperti ada yang apa istilah karem dan karam ya. Artinya sesuatu yang sudah ditetapkan Tuhan itu tidak boleh ditarik lagi, nggak boleh diambil lagi. Karena apa? Karena orang orang Yahudi ini kan biasanya kalau misalkan hartanya diambil, kadang sampai patung-patungnya pun diambil dan disembah oleh mereka. Nah, demikian juga untuk wanita-wanitanya. Kadang karena nggak dibunuh gitu ya, mereka nikahin. Pada akhirnya bangsa Yahudi itu bisa kembali, malah bukannya membawa mereka kepada Tuhan mereka, kepada Allah, tetapi mereka mereka justru ikut ikut apa? Ikut mengikuti agama-agama setempat. Ya demikian juga dengan domba-domba ya. Kadang hewan-hewan itu yang biasa yang bagus-bagus yang dipakai untuk persembahan kepada dewa itu malah juga mereka ikut juga ikut-ikutan gitu ya, memakai hewan itu untuk menyembah dewa bangsa mereka gitu. Ya, tapi satu hal ya memang dibilang memang eh, sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan itu nggak boleh diambil lagi, nggak bisa ditebus lagi gitu. Kalau dibilang suruh musnahkan, musnahkan semua. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa itu berbahaya gitu buat mereka dan itu juga untuk kebaikan mereka. Ya, di ayat ke-11 pada hari itu juga jumlah orang yang terbunuh di dalam benteng Susan disampaikan ke hadapan raja. Lalu titah raja kepada Ester sang ratu di dalam benteng Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain, entah apa yang diperbuat mereka. Dan apakah permintaanmu sekarang niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu lagi niscaya dipenuhi. Lalu jawab Esther, jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkan kiranya kepada orang Yahudi yang disusan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini. Dan ke-10 anak Haman ini hendaklah disulahkan pada tiang. Jadi em, Esther di sini meminta tambahan waktu 1 hari lagi ya untuk menumpas habis eh, semua bangsa-bangsa yang memusuhi mereka yang mau menyerang mereka dan bahkan mereka minta 1 hari lagi untuk disulangkan pada tiang ya. Ini seperti kita teringat ketika Tuhan Yesus disalib ya. Nah ini digantung gitu ya. Jadi itu dianggap sebagai pemberontak, itu dianggap sebagai apa penjahat perang pada waktu itu ya. Nah, itu disamakan dengan itu dan kita lihat ya bagaimana caranya penyertaan Tuhan mempermalukan eh, anak-anak dari Haman yang dimusnahkan ini. Lalu raja pun menitahkan berbuat demikian, maka undang-undang dikeluarkan di Susan dan ke-10 anak Haman disulahkan orang. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga dibunuhnya lah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul mempertahankan nyawanya serta mendapatkan keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Ya, hal ini terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari ke-14 berhentilah mereka pada hari itu dan dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul, baik pada hari ke-13
baik pada hari ke-14 dalam bulan itu, lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita, sebab orang Yahudi di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, sebagai hari gembira antar mengantar makanan. Ya, kita lihat ya, sebenarnya dalam sejarah bangsa Israel mulai dari Kitab Keluaran ya sampai eh, di Hakim-Hakim juga kita lihat bahwa eh, Haman ini adalah keturunan orang Amalek ya. Jadi mereka memang dari dahulu itu memang bermusuhan begitu ya. Dan kalau kita baca juga di Keluaran 17 ayat 16 dikatakan Tuhan berkata, tangan di atas panji Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Jadi memang mereka ini sampai kapanpun akan terus bermusuhan ya, apa eh, saling tidak bisa disatukan begitu ya. Nah, orang Amalek ini kan kalau nggak salah ini keturunan dari Esau ya. Terus di 1 Samuel 15 ayat 18 juga dikatakan Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa ini, yakni orang Amalek. Ya, jadi ini berkali-kali dalam Alkitab ada 3 kali dikatakan untuk eh, menumpas orang Amalek, berperang melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Ya, jadi eh, semua ini memang dalam rencana Tuhan. Ya, dan kita juga kalau baca eh, dari satu satu ya kalau kita baca juga dari Yeremia pasal 25 ayat yang ke-11 dikatakan seluruh negeri ini menjadi reruntuhan dan ketandusan dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Jadi pada saat pembuangan pertama ya Yeremia itu sudah menubuatkan bahwa bangsa Israel itu akan mengalami penderitaan selama 70 tahun. Dan kita tahu pada zamannya Esther, ini mereka sudah melewati masa 70 tahun. Jadi kita lihat ya bagaimana sebenarnya nanti di Hari Raya Purim ini mereka juga mengingat ya janji-janji Tuhan ya bahwa mereka sudah melewati masa yang disebut dengan masa kekelaman 70 tahun yang dinubuatkan oleh Yeremia. Jadi kita lihat bagaimanapun jahatnya rencana dari Haman ya untuk melakukan pemusnahan seluruh bangsa Yahudi dari muka bumi ini, Tuhan tetap setia dengan janjinya. Ya, jadi segala sesuatunya itu memang eh, kejadian yang ada di Esther ini memang sudah didemukan oleh Tuhan, gitu ya. Jadi sekalipun mereka tidak tinggal di Yerusalem, karena sebagian besar kan orang-orang Yahudi sudah balik ke Yerusalem, tetapi mereka masih ada di pembuangan, gitu ya. Nah, itu salah satunya yang menyebabkan kenapa kitab Esther juga itu cukup lama ya, baru diterima di dalam kanonnya orang Yahudi pada waktu itu. Karena tidak menceritakan bagaimana penyertaan Tuhan setelah mereka balik di pembuangan, karena mereka masih tetap di pembuangan gitu ya. Iya. Nah, terus ya kita masuk lagi di ayatnya yang ke-20 ya, penetapan hari raya Purim. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiveros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita dan hari perkabungan menjadi hari gembira, dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita dan hari untuk mengantar makanan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai dan melakukannya dengan apa yang dituliskan oleh Mordekai. Jadi mereka menetapkan ya satu hari itu sebagai hari hari apa di ayat 25 dikatakan hari raya Purim ya, yaitu untuk mengingat bagaimana penyertaan Tuhan ya dalam kondisi yang paling kritis sekalipun ya Tuhan tetap menolong mereka. Ya, jadi ini adalah eh,
perayaan pertama dalam sejarah orang Yahudi, ya, bahwa mereka diselamatkan, ya, kalau istilah sekarang dikatakan sebagai genosida, ya, pembunuhan massal satu bangsa, ya. Mereka melihat bagaimana pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Nah, tetapi apakah memang itu baru pertama kali? Sebenarnya enggak juga, ya. Karena pemusnahan bangsa Yahudi itu sudah berlangsung berkali-kali, ya. Kalau kita baca juga dari zaman Musa, pada waktu kelahiran Musa, ya, Firaun pada waktu itu juga menetapkan semua laki-laki itu harus dibunuh, tidak boleh ada yang hidup. Ya, tetapi tangan Tuhan menyertai sehingga Musa juga diselamatkan di dalam air, ya, diletakkan di air, ya. Nah, terus yang kedua ini adalah di zamannya Esther, ya, di zamannya Esther, di mana eh, pertolongan Tuhan, Tuhan memakai Esther, memakai Mordekai, sehingga upaya untuk memusnahkan satu bangsa itu tidak terjadi, ya. Nah, kenapa ini penting? Karena dikatakan juga bahwa sebenarnya di balik ini ada iblis yang bekerja. Karena apa? Karena kita tahu bahwa keselamatan itu datang dari bangsa pilihan. Dan kita tahu bagaimana iblis juga bekerja supaya bangsa pilihan ini juga musnah dari muka bumi. Dan tidak jadi Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini, ya. Nah, terus yang ketiga itu, kalau kita baca juga ketika Tuhan Yesus lahir kan, itu kan Herodes juga menetapkan satu aturan, semua laki-laki itu harus dibunuh, harus dimusnahkan, ya, mendekati hari-hari di mana juru selamat akan lahir, ya. Di situ juga mereka mencari untuk memusnahkan juru selamat ini. Nah, yang kalau yang ketiga, yang keempat itu kita tahu, tapi itu setelah Tuhan Yesus lahir, yaitu upaya untuk pembunuhan bangsa Yahudi oleh Nazi Hitler, ya. Nah, jadi bangsa ini memang sudah berkali-kali, ya, untuk diupayakan untuk dimusnahkan. Tapi hal yang terbesar itu yang apa, ada tiga, ya. Nah, yang paling dirayakan itu adalah Hari Raya Purim yang mereka peringatkan sampai dengan hari ini. Di ayat 24, sesungguhnya Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu telah dirancang hendak membinasakan orang Yahudi. Dia pun telah membuang pur, undian untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan di hadapan raja, maka dititahkannya lah dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulahkan pada tiang. Oleh sebab itulah hari ini disebut Hari Purim menurut kata pur. Oleh sebab itu jugalah, yakni karena seluruh isi surat itu dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu dan apa yang dialami mereka, orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunannya dan bagi kehilangan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka, bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari-hari tiap-tiap tahun menurut yang dituliskan tentang itu dan pada waktu yang ditentukan, dan bahwa hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daerah, tiap-tiap kota, sehingga hari raya Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi, dan peringatannya tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka. Jadi hari raya Purim ini memang hari resmi, ya, buat bangsa Israel sampai saat ini, ya. Eh, Hari resmi nasional begitu, ya. Di ayat 29, Esther, sang ratu anak Abihail menulis surat bersama dengan Mordekai orang Yahudi itu. Surat yang kedua tentang hari raya Purim itu dituliskan dengan segala ketegasannya untuk menguatkannya. Jadi sekalipun mereka dijajah, tapi hebat sekali, ya. Mereka bisa menetapkan aturan untuk bangsa yang dijajah begitu. Ayat 30, lalu dikirimlah surat-surat kepada semua orang Yahudi di dalam ke 127 daerah kerajaan Ahasiveros dengan kata-kata salam dan setia, supaya hari-hari Purim dirayakan pada waktu yang ditentukan, seperti yang diwajibkan kepada mereka oleh Mordekai orang Yahudi itu, dan Esther sang ratu, seperti yang diwajibkan mereka kepada dirinya sendiri, serta keturunan mereka mengenai hal berpuasa dan meratap. Ya, demikianlah perintah Esther menetapkan peril Purim itu kemudian dituliskan di kitab. Jadi mereka pun sepertinya kalau merayakan Purim, mereka mewajibkan semua orang yang merayakan itu melakukan puasa, ya, untuk mengenang kembali bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan. Nah, apa yang bisa kita pelajari di sini, ya?
Hari Raya Purim sampai saat ini menjadi salah satu peringatan ya, penting untuk apa? Yaitu untuk mengingat betapa Tuhan dengan cara yang luar biasa meluputkan bangsa Israel ini, bangsa pilihan ini dari rencana jahat ya. Nah, mereka semua hampir menjadi bangsa yang hilang dari peradaban. Ya, kalau memang itu terjadi, maka bangsa Yahudi akan hilang. Nggak ada lagi ya bangsa Yahudi gitu ya. Nah, tapi bagaimana kita mengingat cara Tuhan ya menolong itu sungguh sungguh luar biasa ya. Kalau dari teks ini kita baca bahwa tidak hanya Mordekai yang dikembalikan dalam posisi yang tinggi, ya, Esther juga diberkati luar biasa, ya, bangsa Yahudi itu bisa dibebaskan dari undang-undang yang memusnahkan bangsanya. Bahkan kita tahu juga di hari sebelumnya Mordekai itu dipromosikan memiliki kekuasaan, ya, bahkan punya cincin materai yang bisa berpengaruh kepada bangsa Yahudi dan kepada kepemimpinan di negara Ahasiveros ini, ya. Nah, apa ininya buat kita, ya? Saya teringat setiap kali saya menasihati anak saya, misalkan dia sedang apa ya, sedang galau, ya, sedang misalkan dia kadang anak saya itu agak sulit kalau dia lagi ngambek, diajak ke gereja, dia ada SPK, dia selalu cari alasan begitu ya. Nah, biasanya saya pakai momen ketika eh, mengingat bagaimana zaman COVID dulu istri saya sudah hampir lewat ya karena masuk ke badai sitokin ya. Saya bersyukur saya ingat waktu itu adalah pembentukan awal dari Oramdeo ya. Dan saya bersyukur karena setiap hari Pak Heri, Bu Simon tiap hari mendoakan istri saya begitu ya. Sampai nggak tahu lagi harus bikin apa. Nah, ini sebagai momen yang selalu saya pakai gitu ya, dan istri untuk anak saya ya. Kenapa kamu nggak mau ke gereja? Kenapa kamu nggak mau ikut komsel? Ya, saya bilang, ingat ya bagaimana Tuhan tolong keluarga kita, Tuhan tolong istri saya yang sudah harusnya lewat ya, tapi karena kebaikan Tuhan, karena dokter juga sudah angkat tangan, nggak bisa menolong lagi, ya kenapa hanya untuk bersyukur aja kepada Tuhan kamu kok nggak mau begitu ya. Inilah selalu momen-momen yang kami ingati, yaitu eh, COVID ini sebagai purim juga buat keluarga kami untuk mengingatkan anak kami ya bahwa kita harus bersyukur dalam kondisi apapun, dalam kondisi yang paling kritis sekalipun ya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita, terutama di dalam pertolongan menyelamatkan sebuah nyawa ya sampai saat ini kita masih tetap bersama-sama di dalam keluarga yang Tuhan berkati. Itu Pak Heri yang bisa saya sharingkan, saya kembalikan ke Pak Heri. Oke, terima kasih buat sharing firman, buat apa yang disampaikan Pak Yosia. Saya percaya setiap kita juga punya hari raya Purim pribadi kita, seperti apa yang Pak Yosia tadi cerita tentang apa yang dialami oleh keluarga mereka, khususnya melalui proses yang dialami istri Pak Yosia. Artinya, mari terus percaya kepada Tuhan, mari terus andalkan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang sanggup dengan mudah, kalau saya boleh pakai istilah ini, untuk membalikan keadaan. Seperti yang kita baca, dari duka cita menjadi sukacita, dari ketakutan mereka memiliki keberanian. Hanya dalam hitungan beberapa saat ketika bangsa Israel sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan yang berkuasa membalikan keadaan. Bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita. Jadi ini sebuah pembelajaran. Ketika kita mulai merasa sombong, ketika kita mulai merasa mampu, ketika merasa bisa, ingat hari raya Purim dalam hidup kita. Saya nggak tahu peristiwa apa yang menjadi hari raya Purim dalam hidup Bapak Ibu, tapi contoh yang seperti Pak Yosia tadi sampaikan, itu mengingatkan kita untuk kita terus berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kan jelas sepanjang kitab Esther yang besok akan berakhir di pasal 10, walaupun besok kita nggak koram deo, tapi highlight dari kitab Esther adalah seperti apa yang Pak Ramli katakan, tangan yang tak terlihat, tapi itu sungguh nyata. Makanya mari belajar percaya pada Tuhan. Apa itu percaya? Berserah, menyerahkan sepenuhnya keputusan dan cara Tuhan. Bagian kita ini hanya percaya dan berserah.
mencari wajah Tuhan, sungguh-sungguh berharap, tidak mengandalkan kekuatan kita. Maka sekali lagi, percayalah kita punya Tuhan yang sanggup dengan mudah membalikan keadaan. Apa yang mustahil bagi kita, nggak mustahil bagi Tuhan. Apa yang nggak mungkin bagi kita, semua mungkin bagi Tuhan. Nah, itu pembelajaran yang ingin saya tambahkan selain dari apa yang tadi Pak Yosia sudah sampaikan. Oke, terima kasih untuk Pak Yosia. Saya kembalikan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Ali, nanti ditutup sama Pak Yosia. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapak kami bersyukur Tuhan buat sekali lagi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, buat nafas yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami bisa menjalani hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan, buat momen yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat teman-teman kami bersama-sama bisa berkoram diri di tempat ini Bapak. Bersama-sama kami percaya Tuhan, setiap kami boleh mengalami Engkau Tuhan dalam setiap koram dio yang kami jalani bersama-sama Bapak. Kami bersyukur Tuhan buat semua Tuhan sekolah kehidupan yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami Bapak. Sehingga membawa iman kami, pengharapan kami semakin dekat kepada Engkau Bapak. Terima kasih kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu Bapak. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Biarlah Bapak firman-Mu mengingatkan kami kembali Bapak. Untuk kami belajar Tuhan mengingat Bapak momen-momen indah Bapak. Perayaan Purim kami Tuhan bersama-sama dengan Engkau Bapak. Kami mengingat kembali Tuhan bahwa pertolongan-Mu ajaib atas setiap kami Bapak. Bahwa kami sangat mengingat Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa Engkau selalu ada dalam setiap momen hidup kami Bapak. Dalam posisi apapun kondisi kami Tuhan, Engkau selalu ada dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Satu hal yang kami mau katakan dari hati kami Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi Bapak Yosia. Tuhan berkati pelayanannya. Tuhan pakai dia semakin luar biasa lagi. Istri anak-anaknya Tuhan. Pekerjaannya Tuhan berkati Bapak. Dimanapun dia berada nama Tuhan dimuliakan dalam hidup. Hamba serahkan Bapak Yosia ke dalam tangan kasih-Mu. Biar perlindungan sukacita-Mu dan sejahtera-Mu melimpah-limpah atas hidupnya Bapak. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan buat kami semua yang hadir pagi hari ini Bapak. Baik yang tidak hadir Tuhan, hamba berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Apapun kondisi hati kami Bapak. Apapun kondisi kami saat ini Bapak. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan kami mau Bapak selalu mengatakan dalam hati kami bahwa Engkau baik. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Bapak. Kami percaya Tuhan kami sudah mengawali hidup kami dengan benar datang kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kami akan melangkah bersama-sama dengan Engkau di hari-hari ini Tuhan. Dari detik ini Tuhan kami melangkah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami mengawali hidup kami bersama-sama dengan Engkau. Dari pagi, siang, sore, hingga malam hari. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapak. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami. Kami memberkati Tuhan Indonesia Tuhan. Kami memberkati Pak Jokowi Tuhan yang saat ini masih Presiden Indonesia Bapak. Kami berdoa kami memberkati dia Tuhan. Berkati Pak Jokowi Tuhan. Semua kabinetnya Tuhan memberkati Bapak. Kami berdoa di dalam nama Yesus biar nama Tuhan dimuliakan Bapak. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan semua aparat Bapak ke dalam tangan kasih-Mu, dari yang tertinggi sampai yang terendah Bapak ke dalam tangan kasih-Mu Bapak. Terpujilah nama-Mu Bapak. Dari kekal sampai kekal. Nama Tuhan dimuliakan Bapak. Kami bless Jambi Tuhan. Kami memberkati Jambi di mana kami tinggal Tuhan. Biarlah Jambi penuh dengan kemuliaan-Mu Bapak. Pakai setiap kami untuk memberitakan nama-Mu Tuhan. Untuk kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Nama Tuhan dimuliakan. Mari kita sama-sama doa Bapak kami. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Bau pergi. Jauhkanlah kami dari ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi Bapak, kami bersyukur, kami mau mengingat kembali bagaimana kebaikan Tuhan menolong kehidupan kami. Setiap kami punya pengalaman bagaimana Tuhan menolong kami di masa-masa kritis. Biarlah itu yang selalu mengingatkan kami betapa baiknya Tuhan, betapa Tuhan tidak pernah terlambat memberikan pertolongan kepada kami. Berkati kami Bapa, semua yang ada di Koramdio ini, berkati setiap pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami, dan setiap pelayanan yang kami lakukan, biarlah kami melakukannya itu ya Bapa dengan rasa syukur, mengingat kembali bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu kiranya berkat sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai yang kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Untuk besok kita off karena Amin. banyak Terima kasih Pak Yosia, posting. Bapak Ibu. Ibu. Izin Ya. live ya. Oke. Iya, Bu.